kita akan membahas materi kejadian majemuk yang berkaitan dengan penggunaan kaidah pencacahan atau aturan pencacahan. Soal yang pertama, dalam sebuah kantong berisi 4 kelereng merah dan 8 kelereng putih. Jika diambil 3 sekaligus secara acak dari dalam kantong, banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kalau misalnya kita hitung ya, merahnya itu adalah 4, kemudian putihnya ada 8. Jumlah seluruhnya ini adalah 12. Mungkin saja terambil 3 kelereng itu semuanya merah atau semuanya putih, ada 1 yang putih, 2 yang merah, dan sebagainya ya. Kalau kita ingat bahwa ini sebenarnya ada hubungannya dengan kombinasi ya. Sama saja apa? 12 kombinasi 3 ya. Jadi kalau kita hitung ini adalah 12 faktorial ya, dibagi 3 faktorial, 12 dikurang 3 faktorial. Ini aturan pencacahan ya, berarti 12 faktorial per 3 faktorial 9 faktorial ya. Nah, dari 12 faktorial dengan 9 faktorial, kalau kita bagikan, ini sisa 12 kali 11 kali 10 ya. 9 dan 10-nya sudah dicoret oleh 9 faktorial. Dibagi 3 faktorial itu sama dengan 6 ya. 12 kali 11 kali 10 bagi 6 adalah 220. Kalau 270, kita lihat kuncinya adalah A ya. Soal nomor 2, dalam seperangkat kartu BRID yang terdiri dari 52 kartu akan diambil 3 kartu sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 340 kali, maka frekuensi harapan terambilnya 3 kartu merah. Nah, merah itu ada 2 ya, love dan itu 13 tambah 13 itu sama saja dengan berapa? 26 kartu. Peluang dari terambil 3 kartu merah, 3 merah, itu sama saja 26 C 3 dibagi jumlah kartu semuanya berapa? 52 C 3 ya. Hasilnya kalau 26 C 3 kita hitung di tempat yang lain, itu nilainya adalah 2600. Kemudian 52 C 3 itu adalah 2100. Nah, hasilnya ini sama saja dengan kalau kita sederhanakan adalah 2/17. Tapi yang diminta apa soalnya? Frekuensi harapan. Nah, karena 340 kali, berarti frekuensi harapannya adalah 2/17 dikali dengan 340. 340 dibagi 17 itu nilainya adalah 20 kali 2 adalah 40 kali. Jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya 3 keping uang logam dilemparkan undi bersama-sama sebanyak 96 kali. Frekuensi harapan muncul 2 gambar dan 1 angka sebanyak ya. Kalau kita lihat sampel untuk 3 keping logam ya, 3 logam itu sama saja apa? AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, kemudian GAG, GGA, dan terakhir adalah GGG. Jadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pernah bahas ini ya. Nah, frekuensi harapan muncul 2 gambar. 2 gambar ini terletak di sini. 1, 2, 3 ya. Itu peluangnya. Berarti muncul 2 gambar, berarti frekuensi harapannya adalah Pi gambar dikali N ya. Pi gambar berapa? 3 dari 8 kali 96. Artinya apa? 3/8 kali 96 itu adalah 36 kali. Jadi kuncinya adalah C. Kemudian yang nomor 4. Sebuah kardus terdapat 12 lampu pijar. 2 di antaranya rusak. 2 buah lampu pijar diambil sekaligus.
secara acak dalam kardus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 132 kali, frekuensi harapan terambil kedua lampu tidak rusak, berarti yang baik ya. Nah, kalau jumlah lampunya tadi 12 ya. Kita tulis di sini lampu baik ya, B, itu ada 10. Yang rusaknya ada 2 karena jumlahnya ada 12. Sehingga kalau diambil berapa ini tadi? Di 2 ya. Berarti kita sama saja dengan peluangnya, kita cari peluangnya dulu. Peluang baiknya itu sama saja apa? Yang baiknya ada 10 ya, 10 C2 per 12 C2. Ini kita hitung di luar ya, sudah tahu nilainya adalah 45 per 66. 6 kalau kita sederhanakan ini 15 per 22. Nah, frekuensi harapannya adalah FH-nya itu sama saja apa? 15 per 22 dikali dengan 132. Kalau kita hitung ini nilainya adalah 90. Jawabannya adalah D ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 5. Sebuah kotak berisi 6 bola putih dan 3 bola biru. Jika diambil 3 sekaligus secara acak, peluang terambil 3 bola putih. Nah, yang ini putih semua ya dimintanya. Berarti putihnya berapa nih? Putih itu sama dengan 6. Kemudian birunya itu ada 3. Berarti jumlah semuanya adalah 9. Berarti peluang 3 bola terambil adalah putih. Berarti kita lihat putihnya ada 6 ya. Berarti 6 C 3 dibagi bola keseluruhan sampelnya ya. Sampelnya ada 9 C 3. Kita hitung di luar 6 C 3 itu nilainya adalah 20. Sedangkan 9 C 3 itu adalah 84. Nilainya adalah kalau kita sederhanakan bagi 4 5 per 21 ya. 5 per 21. Kuncinya adalah B ya. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Sebuah kotak berisi 5 bola putih, 4 bola biru. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, maka peluang terambil 3 bola putih. Berarti putih lagi ya. Jumlah bolanya putihnya ada 5. Kemudian birunya ada 4. Kalau kita jumlahkan ini 9 ya. Hampir sama dengan soal itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di 3 bola sekaligus semuanya putih. Berarti peluangnya apa? Peluang putih itu sama saja dengan apa? Putihnya ada 5, diambil 3 per bolanya 9, dari sampelnya bolanya 9 diambil 3. 5 C3 itu kalau kita hitung nilainya adalah 10. Sedangkan 9 C3 tadi nilainya adalah 84. Kalau kita sederhanakan, dibagi 2 hasilnya 5 per 42. Kita lihat kuncinya adalah E ya. Soal ke-7, dalam keranjang berisi 8 mangga A ya, keranjang A ya. A-nya itu terdiri dari 8M dan dua baik ya, mangga baik MB, dan yang kedua adalah 2 mangga rusak. Keranjang B itu ada 10 jeruk baik, tetapi ada 3. Oh ya, maaf ya, dalam keranjang terdiri 8 mangga dengan 2 diantaranya, berarti ini 6 ya. 6 ya, maaf, 6. Kemudian keranjang B berisi 10 jeruk, 3 diantara, berarti ini 7. 7 yang rusaknya adalah, jeruk rusaknya ada 3. Nah, jadi saya keliru tadi. Ini 6, ini 7 ya. Nah, sekarang ditanyakan peluang ibu mengambil 5 mangga dan 5 jeruk yang tidak busuk. Tidak busuk artinya baik ya. A-nya nih ada 8. Yang B-nya ada 10. Nah, berarti dari mangga pertama, dari kotak pertama kita lihat apa? Diminta 5 jeruk, 5 mangga yang bagus. Berarti 5 dari 6. 6 C5 ya. Per berapa totalnya? 8 C5. Oke ya. Dikali dengan yang untuk B.
7 jeruk bagus diambil, maaf ya, 7 C 5 dibagi dengan keseluruhannya ada berapa? Sampel yang mungkin untuk mengambil jeruk ada 10. Diambil 5 ya. Kalau kita hitung, ini sama saja dengan apa? Ini nilainya adalah 6/56. Karena 6C5 kan 6/56 dikali dengan 21/252. Kalau kita sederhanakan, ini kalikan, ini sisanya adalah 1/112. Jadi peluangnya adalah 1/112. Kita lihat kuncinya adalah A ya. Oke, sebuah kotak berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kotak itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih. Kelereng merahnya ada 7. Kemudian putihnya ada 5. Jumlahnya adalah 12. Dari kotak diambil 3 kelereng sekaligus. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng. Nah ini ya, 1 kelereng putih. Pertama, kasus yang pertama apa? Kelereng putihnya 1, berarti 5C1, berarti putih pasti apa? Karena dari kotak terambil 3, berarti putihnya berapa? 7C2, karena jumlah itu 3 dibagi dengan apa? Jumlah totalnya 12C3. Nilainya ini sama saja apa? Nilainya ini 5 kali 21 per 220. Berarti totalnya adalah 105 per 220. Ini kasus yang pertama. Kasus kedua, mudah-mudahan cukup ya di sini. Kasus kedua, ini yang pertama ya. Kasus kedua, 5C2 kali 7C1 kelereng putih ya. Ini 1 kelereng putih, yang ini 2 kelereng putih, sama ya, dibagi dengan 12C3. Hasilnya 5C2 itu adalah 10 kali 7C1 7 per 220. Hasilnya adalah 70 per 220. Ini yang kedua. Nah yang ketiga lagi. Bisa jadi apa? 5C3 dikali 7C0 dibagi 12C3. 5C3 itu nilainya adalah 10 ya. Kali 1, 7C0 itu 1 dibagi 220. Hasilnya adalah 10 per 220. Nah, jadi jawabannya adalah kita hitung 105 per 220 tambah 70 per 220 ditambah 10 per 220. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 185 per 220. Sama dengan, kalau kita sederhanakan adalah 37 per 44. Jadi ini kuncinya ya. Kuncinya 37 per 44. Jawabannya E ya. Temanku membawa oleh-oleh dari Yogyakarta berupa 1 keranjang salak pondok berisi 50 salak. Ternyata setelah dibuka terdapat 10 salak busuk. Pak Roni mengambil 5 buah salak. Peluang paling sedikit mendapat sebuah salak yang tidak busuk. Nah, kita tahu ya, kalau peluang 1 yang tidak busuk, berarti kita cari peluang yang kelima-limanya busuk. Nah, gitu ya. Artinya lawan dari paling sedikit 1 baik. 1 baik itu bisa saja apa? 4 yang rusak. 2 baik itu termasuk ya dalam perhitungan. Kemudian 3 baik itu termasuk, apalagi kelima-limanya baik. Berarti kita yang tidak termasuk adalah peluang busuk 5. 5 busuk ya. Itu sama saja apa? Jumlah salaknya ini yang baiknya berapa? Ada 40.
yang rusaknya ada 10. Berarti sama saja 5, maaf ya, ini R. Kita cari 5 rusaknya dulu. Kelima-limanya rusak sama saja apa? 10 C5 dibagi totalnya adalah 50 C5. Itu peluang semuanya rusak. Jadi kalau diminta yang lainnya, sebuah salak tidak busuk paling sedikit satu salak tidak busuk, sama saja peluang keseluruhan dikurang dengan peluang 5 yang rusak. 5 yang rusak siapa? 1 dikurang 10 C5 per 50 C5 ya. Jadi ini jawabannya. Kalau kita lihat kuncinya 10 50 C ya. Oke, jawabannya A ya. Oke. Nomor 10, dari sebuah kotak yang berisi 16 bolong. Terdapat 5 bolong rusak. Jika diambil 4 bolam secara acak, maka peluang terambilnya hanya 1 bolam yang rusak. Nah, kita coba ya. Hanya 1 ya, berarti kalau 1 yang rusak, ini berapa tadi? 4 ya. 4 berarti 3-nya bagus ya. Nah, kita cek di sini. Kita jumlahkan dulu. Yang baiknya itu ada, kalau rusaknya 5, berarti yang baiknya 11 ya. Kemudian yang rusaknya ada 5. Karena jumlahnya adalah 16 bolam. Nah, jika peluang 4 bolam diambil secara acak, maka peluang terambil 1 bolam yang rusak sama saja apa? Yang baiknya dulu. Berarti ada 4 yang baiknya. Baiknya ada 11 diambil 4 dikali dengan apa? Yang rusaknya 5 diambil 1 ya. Jadi maaf ya, ini 3 ya. Maaf, 3. Karena bolomnya 4 ya. 3 tambah 1 4 ya. Dibagi 16 C 4 ya. Kalau kita hitung ini nilainya sama saja dengan berapa? 11 C3 itu 165. 5 C1 itu adalah 5 dibagi dengan, kalau 16 C4 1820 ya. 16 C4 itu sama saja 1820. Kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 165. Ini bagi 120 artinya 364 ya. 364. Jawabannya adalah A ya. Demikian pembahasan soal kejadian majemuk yang ada hubungannya dengan aturan pencacahan.